Sampai mana, Bang? Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala radhiyallahu anhu, dan beliau paling mubazir berkata di lisan al-fahmi dan lisan faham ala qouli ta'ala, komentari atas firman Allah Ta'ala. Isyari ini ya. Isyari, maksudnya tafsirnya bukan tafsir umum, tafsir isyari. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan. Wa qala, beliau berkata, al-muluk humul khawatiru ar-rahmaniyatu. Para raja adalah getar-getaran lintasan kemuliaan dari Allah gitu ya maksudnya, lintasan yang bagus dari Allah. Jadi yang dibilang raja itu lintasan bagus gitu ya. Innal muluka, raja itu kalau sudah masuk ke satu negeri, kota, kampung, afsaduha mesti ngerusak. Kekuatan kalau sudah masuk ngancurna wis, kan gitu. Tentara melebu, kurang hancur kabeh. Bulldozer kurang kabeh. Maksudnya yang menghancurkan itu apa berarti? Ay khawatir rahmaniyah. Berarti kalau sudah ada isyarah bagus ketika sudah masuk ke dalam qaryah, apa qaryahnya itu? Idza dakhulu qaryatan, ketika mereka memasuki desa, ay qalban, artinya hati. Jadi kalau sudah khawatir masuk ke dalam hati, afsaduha, maka mereka akan merusaknya. Ay ghayyaru ma biha minasyahawat an-nafsaniyah. Artinya mereka akan merubah syahwat-syahwat nafsu, dan selainnya. Kalau malah kebalik nih. Kalau di sini kan bilang innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja, kekuatan itu tentara itu kalau sudah masuk ke satu tempat mesti ngancurno. Di sini yang masuk itu kekuatan itu berarti muluk itu raja khawatir rahmaniyah, iya. Khawatir rahmaniyah kalau sudah masuk ke dalam hati, elek-elek syahwat dan lain sebagainya hancur. Tapi Hayy Abdullah bin Muhsin gurunya punya pendapat lain malah. Hayy Abdullah bin Muhsin itu bilang in al-muluk an-nafs. Al-muluk an-nafs, al-qaryah qalb sama. Nafsu itu kalau sudah masuk ke dalam hati ngerusak sing ono nang jero hati. Kalau di sini malah kebalik kan, yang bagus kalau sudah masuk ke hati ngerusak sing elek, berarti boleh. Intinya kalau wis elek kemasukan nafsu, kalau bagus kemasukan nafsu bisa hancur, yang elek kemasukan khawatir rahmaniyah bagus. Nah, kalau Hayy Abdullah bin malah bilang innal muluka itu nafsu malah. Di sini malah kebalik, iya. Terus. Wa ala qouli ta'ala, dan atas firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa-apa yang ada dalam sebuah kaum sehingga mereka lah yang merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Aila yuhallihi, artinya Allah tidak menghiasi mereka bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak-akhlak yang baik, hatta yughayyiru, sehingga mereka lah yang merubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam diri mereka, bi'idhabi ru'unatiyah, dengan menghilangkan langkah-langkah, dengan menghilangkan kerak-keraknya, kotoran nafsu. Kinayatun anitafalli, ungkapan ini merupakan kinayah, sidulan anitafalli, dari terbebas dari hal-hal yang buruk, wattahli, dan berhias dengan hal baik, au kamakal, atau ucapan yang benar. Takhalli makam takhalli. Khalli itu berarti ngosongkan sesuatu, ngosongkan hati, ngosongkan diri hanya kepada Allah. Jadi di sini cuma khalwat, makanya ada istilah khalwat kan. Khalwat tidak ngurusin dunia dan lain sebagainya. Ada lagi namanya tahalli. Tahalli itu berarti ditampilkan dengan penampilan akhirnya yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak akan berubah dengan akhlak yang bagus kecuali isine hati iki kudu di tathhir dulu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, toharoh itu sebelum ngomongin toharoh jasadiyah, itu toharoh yang paling pertama toharoh jasad itu toharoh paling enteng kata Imam Ghazali kan ada 5 toharoh itu ya. Yang pertama toharoh badan, ya yang dibahas di fikih sak panjang lebar itu cuma toharoh ngene tok enteng, istilahnya bersih-bersih. Yang kedua masuk ke toharoh minal akhlakil madmumah, ya, toharoh kelihatan dari akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian toharatul qalb,
Ya, taharatul qalb, bersihnya hati. Terus yang keempat, empat ya, bukan lima, empat. Yang keempat ya, ini toharoh amma siwallah. Kata Imam Ghazali. Jadi pertama toharoh badan, yang kedua toharoh tampilan, tapi bukan yang berupa kotoran, tapi berupa akhlak ya, kerjaan-kerjaan yang elek. Yang ketiga langsung masuk ke dalam hati ya, dari dengki, hasud dan lain sebagainya. Yang keempat toharoh amma siwallah. Ini aulia sholihin, ini masuk ke sini. Aulia, syuhada, nabi masuk ke sini. Jadi membersihkan hatta dari yang halal sehingga Allah tok. Mari ketika tangkat itu al-halaj masuk, sehingga apa Allah, sapa awakmu Allah. Saiki kan enggak gayane tok Allah. Akhirnya masuk pangkel sama gaya-gaya terus masuk TV, YouTube, sufi. Wah. Apa? Terus kau kamaka. Waqala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, kana mutaqaddimun dan narijal arifin billah, para pendahulu, para ulama terdahulu, orang-orang yang mengenal Allah, kullama masdadu ma'rifatan, setiap kali mereka bertambah ma'rifatnya billahi kepada Allah, isdadu tawadhu'an, mereka tambah tawadhu'nya, wa irafan, dan kekaguannya. Wa amma ahlu zaman, sedangkan orang yang hidup pada zaman ini, zaman ini, fatawibu alaihim ad-da'awi wa muhabbatu tarafu kadbukhani, maka mereka dikalahkan oleh pengakuan-pengakuan, dakwaan-dakwaan, dan cinta. Omong kosong. Oh, wah. Dan gaya zaman sekarang gaya tok isine. Kayak ngomongkan hakikat iki mak. Hati ndak ono blas. Ketika ono duit lali wis ngomongan hakikat itu. Ada apa lupa. Ada apa lupa. Ono mana omongan itu? Makanya kata sekelas saya Abdullah bin Uzum bin Thahir masih ngomong ya Rabbana tarafna itu. Kan qasidahnya awalnya ya Rabbu ya Karimu. Ya kata beliau, wasidquna da'awi. Ihsanuna masawi wasidquna da'awi. Baiknya kami masawi, saya elek. Dosa tok isine. Wasidquna, sidiknya kita iku sik hanya akon-akon tok, mulut tok ngomong. Oh. Allah. Naqulu bil lisani ma laysa fil jinani, kata beliau. Ma laysa fil janani. Kita ngomong di mulut tapi ndak ono nang jero hati. Naqulu bil lisani ma laysa fil janani. Ihsanuna masawi wasidquna da'awi tok ini, akon-akon. Tampilan tok. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal tahabbatu tarafu, padahal jen seneng dinaik-naik terus digudang tambah munggah. Kadukhan. Tawadhu apa kalau syair? Tawadhu kakun kan najmi fil ma'ila halinadhiri. Tawadhu lah. Takun kal badri fil ma'ila halinadhiri. Tawadhu lah seperti bulan yang kelihatan di ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Kelihatan ada di menyilaukan mata, bersinar indah, padahal ada di ini. Dirinya tinggi tapi kelihatannya bukan langsung, tapi kelihatannya di air. Sungai lain tadi. Ala safahatil ma, di atas genangan air, wa huwa rafi'u, padahal aslinya nang dawa. Tapi kan asik kelihatan bulan di sungai, wah asik. Wala takukad dukhani ya'lu bi nafsihi. Jangan sama kayak dukhan, asap ngumpul terus. Padahal gak ono wujud kok. Hilang gak ono apa-apane. Padahal dari bawah asalnya ngumpul gak ono apa-apane. Allah. Kadukhan terus. Wa mahabbatu tarafu'i, dan cinta keluhuran. Kalau Tuhan seperti apa? Tarafu diangkat, iya. Dan suka diangkat. Fa innahu la yartafi wa la yas'adu min asya'i illa hu. Maka sesungguhnya tidaklah naik dari segala sesuatu kecuali dukhan itu maksudnya. Ilahu, kecuali dukhan itu sendiri. Wa amma kullu thaqilin,
Ndak ana kan barang moro-moro mumbul karepe dhewe apa selain nasab. Apa? Balon. Balon ada di sini. Sekarang balon kan asap itu. Gas itu terus. Wa amma kullu tsaqil adapun yang berat Fayadhubu ilal ardi, maka turun ke bumi. tambah berat tambah jejek kan ya. Tambah berat kan tambah enggak kuat ngadeg kan. Iya, itu betul. Iya. Sing enteng-enteng enak ngumpul. Tambah berat iki tambah. Tawadhu ini di atas. Aduh. Terus Qala syair, berkata syair, tawadhu takun kan najbillah halinau Naam ala safahatil ma wala taku binafsihi. ala sahtil jawi wa huwa wadi'u. Allah. Tawadhulah, takun jadilah seperti halnya bintang yang tampak bagi orang yang memandang ala sahfatil ma'i pada permukaan air wa huwa rafi'u, sedangkan sementara ada di ketinggian. Nah, Wala takukat dukhulid, dan jangan menjadi seperti asap ya'lu binafsi yang meninggi dengan sendirinya ala sohbatil jawi pada permukaan udara wa huwa wadus, dan ia rendah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, Afadal Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Muhdar memberikan faedah kepada kami, an-naqula, agar kami mengucapkan idab tidak yadain. Anda Habib Muhammad, iya, Bondowoso. Gurunya Habib Alwi ini, Habib Muhammad Bondowoso yang dikubur di Ampel Kubah. Terus Ketika mengangkat kedua tangan, ad-du'a Rabbana, sebuah doa Rabbana khamsa marrat. Ngangkat tangan untuk doa, lid doa. Jadi beliau ngasih faedah ijazah kalau mau doa, di antara doa itu membaca Robbananya 5 kali dulu. Robbana baru terus doa. Sebelum doa Robbana makanya kan bener ya, banyak sebagian apa Robbana mikir kari suwi ya. Itu mikir itu memang mengamalkan 5. Robbana kayak rasa golek Robbana apa paling Robbana atina terakhir. Bukan mikir itu, memang mengamalkan 5 kali Robbana. Dari mana itu ayat ada tanya? Li'annaha fi maqra'i inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil akhir. Khamsa marrat. Karena Rabbana 5 kali fi maqra'in dalam bacaan. Iya. Dalam bacaan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, ayat khamsa marrat sebanyak 5 kali. Wa ba'da, dan setelahnya fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba lahum. Jadi kalimat Robbana 5 kali terus disuruh baca doa itu dari mana dalilnya? Karena ketika inna fi khalqis samawati wal ard itu kan ada 5 kali Robbana baru terus ada kalimat fastajaba lahum ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana itu ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum. Jadi ada 5 kali Rabbana terus fastajaba, dan kami ijab dan fastajaba lahum, dan diberi ijabah bagi mereka rabbuhum anila udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Tidak mungkin sia-sia amalannya. Jadi diambil dari itu. Jadi kalau mau doa Rabbana ping 5 pasti insya Allah dapat ijabah, sehingga karena dalilnya kan Rabbana ping 5 ternyata langsung fastajaba lahum. Rabbana. Jangan mikir tapi. Bisa dipakai lah kalau sering mikir Rabbana Allah. Hah? Apanya? Oh masalah, iya bebas mau di tengah mau. Jadi pokoknya sebelum kalau di beliau mengatakan apa sini? Ketika tidak raf'il yadain bismillah. Jadi mau ngangkat Rabbana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ya, jadi doanya itu nanti akhirnya itu tafaul dengan bahasa Al-Qur'an yang mengatakan Rabbana kemudian fastajaba lahum, itu maksudnya.
Terus Wasami'tuhu, dan saya mendengar beliau Al-Habib Muhammad Al-Madkur, yakni Habib Muhammad Al-Madkur, marrotan, pada satu tempo yaqulu, beliau berkata, waqad ra'a ahadul ikhwani, dan sungguh salah seorang sahabat melihat. Ra'a ahadul ikhwan, waqad ra'a, dan beliau telah melihat ahadul ikhwan. Waqad ra'a ahadul ikhwani, dan beliau melihat salah seorang teman, saudara, Ammara darahu, meramaikan rumahnya, al-mabani, ya, yang dibangun. Iya, bangunannya itu istilahnya al-mabani sayyadat, al-maqasid salihah. Jadi bangunan dikokoh begitu saya. Bangunan makmur, rumah makmur, bangunannya kokoh, iya. Wal niat wal maqasid salihah. Al-mabani sayyadat, bangunan-bangunnya kokoh, wal maqasid salihah, dan tujuan-tujuannya baik, wal ma'ani zidat, dan makna-maknanya ditambahkan, wa tijarah rabiyah, dan dagangnya. Istilahnya kebarokah ngamalno itu tadi semua hasil makmur, duwe omah bisa masya Allah, orang kita niatnya jadi soleh, ini begini. Kenapa? Barokah ngamalkan Rabbana. Terus. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, wa min da'watil habib ridwanullahi alaihi, dan di antara doa-doa Habib. Habib itu maksudnya kalau disebut Habib itu ada namanya, berarti Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ridwanullahi alaihi, semoga ridho Allah meliputinya. Wa qad li ahadim bil afiyah, dan sungguh beliau mendoakan seseorang dengan kesehatan. Faqala, lalu beliau berkata, Allahumma rzuqhu afiyatan turdika. Ya Allah, berilah dia rizki afiatan, kesehatan, turdika. Afiyah lebih bagus artikan afiyah aja. Afiyah itu kalau memang tidak ada kait ke sehat, asal ditulis afiyah saja. Karena makna afiyah itu tidak terbatas sama kesehatan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bilang, idza sa'alta fas'alil afiyah. Kalau kalian mintalah afiyah. Iya kan, ada satu orang tengah doa, Allahumma ij'alni minas sabirin. Iya, Allahumma inni as'aluka sabra, dalam riwayat. Ya Allah, saya minta as-sabra. Terus Rasulullah SAW bilang, as'altal bala, kan jaluk diuji ta, kan jaluk sabar ya. Ya Allah, mugi paringono sabar ya Allah. Enggak ada apa-apa, kecuali kalau sudah kejadian nanti minta sabar boleh. Tapi kalau enggak ada apa-apa, ya Allah, Allahumma ij'alni minas sabirin, jadikan aku orang yang sabar. Berarti kan siap diuji. Enggak kira tadi wong sabar kecuali dapat ujian. Makanya Rasulullah ketika ada orang bilang Allahumma inni as'aluka sabra, sama Nabi ditepuk bilang apa? As'altal bala, apa kamu minta bala? Kan kepengen diuji dah. Nah, makanya Rasulullah bilang idza sa'alta fas'alillahal afiyah wa ma'atallahu abdan afdal minal afiyah, kama Rasulullah SAW. Tidak ada hamba yang diberikan lebih afdal daripada afiyah. Ya kan tidak terbatas dari sehat kalau itu kan. Ya, makanya termasuk di amalannya. Atau di khulasah kan diamalkan setiap akhir doa-doa fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ada satu orang minta ke Allah kuli bangunan, kuli panggul, kuli karena apa terus kesel kan, ya Allah, andai kata engkau jamin saya ya Allah 1 hari 2 kali makan ono jaminan, wis gak ini apa-apa maneh, ndak nyari kerjaan lagi, ibadat tok, jalan dia kuli lanjut, lihat orang tukaran satunya ngeluarkan pisau tusuk, wih bingung dia amankan. Ternyata yang nusuk ini bingung diuncalno. Pisaunya diuncalno, ketangkep kan. Berdarah semua ini tangan bekas pisau. Iki kabur. Orang-orang ngurumpul, dipikir sing mateni. Awake. Megang, tangkap polisi itu. Dipegang di polisi, masuk penjara, sehari di penjara dikasih makan 2 kali. Kabul, sehari kan 2 kali kan makan di penjara, kabul.
Ketika ditanya ulama, saya gimana? Iya, ente minta afiah enggak? Ya dikabulkan tapi tanpa afiah. Makanya kalau minta ditambahi afiah. Ya Allah, mudah-mudahan akhir rezeki fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khairin wa lutfin wa afiyah. Sehingga enggak jalannya aneh-aneh gitu. Kadang-kadang afiah itu maknanya ada barokah dari Allah. Jalannya ya enggak macam-macam, enggak sampai ada bilang ya Allah mudah-mudahan otaknya encer ya Allah. Tabrakan liar ceceran aja. Betul. Ada kejadian di Jakarta. Bapak baru minta sama Habib Sehon tuh. Beb doain Beb, ini otaknya encer Beb anak saya. Insya Allah encer. Keluar dar. Kabul kan. Coba fi khairin wa lutfin wa afiyah bukan itu. Ketika minta fi khairin wa lutfin. Jadi punya rezeki, punya toko tapi korupsi. Punya sawah ini nyolong. Hasil enggak. Ada satu orang pernah ngomong gitu dulu anak masih mondok. Alhamdulillah Beb, anak tahu dia ini ngomong terus bilang loh, sampai ini ngambil dana bos punyanya sekolah itu sampai iya Beb kan jasa saya. Loh kok enak sampai kalau memang mau berjuang ya berjuang jangan ngambil dana bos terus karena saya kan yang mengusahakan. Ya kalau mau minta ya andai kata perlu dana jasa ya sewajarnya bukan potong sak mene. Setiap sak paket 10.000 kan enak ya. Tapi alhamdulillah Beb saya pateng sholat duha pokoknya. Tapi apa urusannya sampai nyikat bos sampai sholat duha itu? Kan Beb, kalau doanya duha itu Beb, wa in kana haraman fatahhirhu. Jadi saya minta haram jadi tahir. Gitu bilang, ya wis sekarang wis. Enggak debat ya. Lo maksudnya kan minta ingkana ba'idan faqarribhu. Bukan berarti kalau sudah jauh terus jadi enggak. Kalau andai kata harus jalannya rezeki ini jauh, jangan jauh-jauh, jadikan jalannya dekat. Kalau jalannya ini haram, jadikan jalannya yang suci, yang tohir. Bukan wis mari sikat terus tohir ya korupsi kabeh. Ingkana haraman fatahhirhu. Nah berarti kan enggak ada afiahnya di situ walaupun dapat wah enak nyolong bos, wa in kana haraman fatahhirhu. Kabul. Aman. Iya kok bisa kepikiran itu subhanallah ya. Ketanu kecerdasan itu. Terus beliau mendoakan afiah. Ya Allah berilah dia rezeki afiah yang membuat engkau ridho. Wa min da'awatihi dan juga termasuk doa beliau Allahumma amur al-athar wa qilil a'mar. Ya Allah makmurkanlah athar dan hilangkanlah umur-umur. Wa'atil Wa'atilil a'mar dan panjangkan. So hilangkan. Doanya ini selain beliau menyebut gimana doanya habaib, doanya Hai Muhammad bin Idrus itu gimana? Terus kultu saya berkata wa idza utriku wa idza atraqa sayyidi lafdzul habib fa huwa ya'ni bihi syaikhu al-habib al-imam Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Jadi kalau ada lafaz beliau mengucapkan ketika guru-guruku mengucapkan lafaz habib, maka yang dikehendaki beliau adalah gurunya al-habib al-imam Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Karena akhbarnya bidzalika seperti yang telah beliau katakan kepada Allahu a'lam. Bisa. Sehingga kalau ada Habib, misalnya kalau sini apa? Caranya Habib, siapa? Habib Jawa. Habib Jawa ya. Habib Jawa. Jadi tanpa usah ngomong Habib siapa, mari kayak kita ngobrol. Saya ngobrol sama Habib Jawa terus. Ustadz tuh dulu Ustadz Taufik berarti maksudnya. Kalau sekarang ada lagi Ustadz apa? Ustadz apa ya? Habib tahu. Kalau ngomongannya lingkup sendiri berarti Habib Hasyim. Almarhum Ustadz. Enggak perlu ngomong kan? Pak Haji. Gus, Pak Haji siapa berarti? Kalau di sini kalau ngomong Pak Haji siapa? Enggak. Oh, enggak ada berarti itu. Wallah. Hah? Oh, itu Mbak siapa? Mbak. Siapa Bu ya? Ya kayak anak dalwa kan itu anak Buya. Buya Zain. Kalau di sini Habib Zain satunya. Wallahu a'lam bis. Ala ya Allah binadra